Halo teman-teman semua. Selamat datang di channel di Society. Bagaimana kabar kalian? Semoga sehat bahagia dan dompetnya nggak tipis ya. Oke, kali ini kita akan membahas novel Donghua ya guys. Dan tidak usah berlama-lama lagi, langsung saja guys kuy. Kinmu berhenti sejenak dalam perjalanan kembali ke kota sambil menikmati pasar malam dan lampion bunga. Ada banyak sarjana dan wanita cantik yang bersenang-senang di jalanan yang terang benderang dan lupa untuk pulang. Ada juga orang-orang sastra yang memamerkan keunggulan sastra mereka, seniman bela diri yang memamerkan keterampilan mereka, dan gadis-gadis yang tertawa dari waktu ke waktu. Ibu kota memang memiliki banyak hal dan merupakan tempat kemuliaan bagi orang-orangnya yang terhormat. Kinmu sangat tersentuh. Tiba-tiba bulu angsa berjatuhan dari langit saat salju turun. Kepingan salju yang berkilauan mendarat di pundak orang-orang yang lupa pulang, dan banyak dari mereka mengangkat kepala ke langit. Banyak dari mereka berseru, "Salju yang indah." Salju diterangi oleh lampu-lampu di kota dan menjadi lebih berkilau. Ada banyak gadis berdiri di bawah atap toko-toko, mengulurkan tangan mereka dan membiarkan kepingan salju yang dingin mendarat di telapak tangan mereka. Orang-orang di jalan tidak berkurang karena salju. Sebaliknya, semakin banyak orang keluar. Saat ini sedang turun salju dan akhir tahun sudah dekat. Kurasa perguruan kekaisaran akan segera mengizinkan para pelajar pulang untuk merayakan tahun baru. Aku penasaran apakah nenek dan yang lainnya sudah kembali ke desa? Uap putih mengepul dari banyak kios di kedua sisi jalan, menyebarkan aroma harum di sekitarnya. Kinmu duduk di depan salah satu kios dan berkata, "Bos, 2 mangkuk mie daging cincang, tambahkan lebih banyak minyak cabai." "Oke." Diproses. Setelah beberapa saat, 2 mangkuk besar mie daging cincang disajikan dengan lapisan minyak cabai merah pedas yang menutupi permukaannya. Beberapa potong daging babi mengapung, yang 70% dagingnya ramping dan 30% dagingnya berlemak. Ada juga beberapa tunas dan daun bawang putih, yang mengeluarkan aroma hidangan ini. Kinmu menggigitnya dan merasa segar kembali karena rasa pedasnya. Dia baru makan sekali hari ini dan merasa lapar. Jadi, dia merasa panas saat menyeruput semangkuk mie. Pada saat ini, seseorang tertawa. "Kakak Kin, akhirnya aku menemukanmu. Kamu telah berjanji untuk membangun kapal besi untuknya. Sekarang kamu tidak bisa lari." "Bos, aku ingin 4 mangkuk mie daging cincang, buat lebih pedas." Dia yang akan membayar. Ketika orang itu selesai memesan, dia duduk di seberang Kinmu. Kinmu menatap orang itu dan tersenyum. "Saudara Fen Yunxiu, mengapa kamu datang ke ibu kota?" Orang itu memang bandit api Fen Yunxiu. Dia memiliki bekas luka pisau di mata kirinya, tetapi Kinmu menduga itu adalah bekas luka yang ditempelkan. "Jangan bahas itu, betapa malangnya nasibku." Fen Yunxiu mendesah. "Menyedihkan sekali membicarakannya. Kapalku hancur berkeping-keping dan hancur di udara, jadi semua orang di dalamnya hampir jatuh dan tewas. Aku harus menghabiskan seluruh tenagaku untuk menangkap mereka di udara. Namun, aku tidak dapat mengirim mereka ke ibu kota, jadi aku harus memberi mereka sejumlah uang sebagai kompensasi. Pagi ini, aku pergi mencarimu, tetapi ternyata kau tidak ada di perguruan kekaisaran. Aku memutuskan untuk berjalan-jalan di sekitar ibu kota dan secara tidak sengaja melihatmu di sini. Kau harus membantuku membangun kapal bercangkang besi. Sekarang dunia sudah damai lagi, aku akan kembali ke bisnisku." Ekspresi Kinmu aneh. Dengan dunia yang damai, bisnis yang disebutkan bandit ini adalah bisnis lamanya. Dia berencana untuk melupakan menjadi orang baik dan kembali menjadi bandit sekali lagi. "Apakah kamu sudah menyiapkan cukup besi hitam, tembaga hitam, dan uang? Dan juga cetak biru kapal terbang?" "Tanpa cetak biru, tidak mudah untuk membangunnya. Semuanya sudah siap. Saya menyuap petugas pendaftaran resmi galangan kapal dan mendapatkan 1 set cetak biru untuk kapal terbang itu." Mie daging cincang disajikan dan Fen Yunxiu menyesapnya dalam-dalam sebelum berseru, "Betapa pedasnya, betapa harumnya. Aku juga telah membeli besi hitam dan tembaga hitam. Keduanya ada di galangan kapal di samping sungai lumpur, di luar kota. Sekarang aku bangkrut dan hanya bisa mengandalkan kapal bercangkang besi ini untuk menghasilkan lebih banyak uang." Kinmu tersenyum. "Baiklah, aku akan membantumu menyelesaikan pembangunan kapal sebelum perguruan kekaisaran libur. Kau bisa datang menemuiku besok." Setelah selesai, dia mengeluarkan koin kelimpahan besar dan menyerahkannya kepada pemilik kedai mie. Pria itu menggunakan handuk untuk menyeka tangannya sebelum tersenyum ke arah Kinmu. "Tamu, saya tidak punya uang kembalian untuk ini. Apakah Anda punya uang kembalian?" 6 mangkuk mie hanya butuh 30 wen. "Tidak perlu kembalian.
kata Kinmu dan pergi. Fen Yunxiu menatap punggungnya dan berseru, betapa kayanya. Kinmu masih bingung tentang nilai koin kelimpahan besar, jadi dia tidak tahu berapa nilainya. Ketika dia keluar untuk makan, bahkan restoran termahal pun hanya menghabiskan lebih dari selusin koin kelimpahan besar untuk seluruh sajian lezat yang menggunakan bahan-bahan terbaik. Sedangkan untuk warung pinggir jalan biasa seperti ini, pemiliknya akan sangat berterima kasih atas koin kelimpahan besar. Keesokan harinya, Fen Yunxiu datang ke perguruan kekaisaran. Kinmu membawa Hulinger, naga kilin, dan Raja Iblis Dutian ke galangan kapal. Ada cukup banyak praktisi seni bela diri yang menggunakan api sejati untuk melebur besi hitam dan air sejati untuk mendinginkannya di tempat ini, menempat tungku pil yang digunakan untuk kapal terbang. Ada juga mereka yang ahli dalam aljabar yang mengukur ukuran komponen dan menggunakan ki vital untuk merakitnya. Ada juga orang-orang kuat yang menempa dan raksasa kuat yang mengecor logam serta tukang kayu yang menggunakan ki pedang untuk mengupas kayu. Galangan kapal itu sangat ramai. Fen Yunxiu membawa mereka ke sebuah pabrik, dan Kinmu melihat sekeliling. Ada berbagai macam barang di sana. Ada tungku besar yang digunakan untuk peleburan, besi, dan berlian untuk penempaan, perancah, dinding sayap, rel geser kayu, dan juga sejumlah besar besi hitam dan tembaga hitam yang ditumpuk di satu sudut. Pabrik ini sangat besar dan cukup untuk menyimpan 6 hingga 7 kapal dengan baik. Ada seorang petugas pendaftaran resmi yang menunggu di sana, dan dia menggerutu ketika melihat Fen Yunxiu. Mengapa kamu baru di sini sekarang? Aku hanya akan mengizinkanmu menggunakan ruangan kosong ini selama 10 hari. Setelah itu selesai, aku akan menutup pabrik. Fen Yunxiu tersenyum dan berkata, 10 hari sudah cukup. Setelah selesai mengatakan ini, dia memasukkan kantong koin ke tangan petugas. Petugas pendaftaran menimbang kantong koin dan berkata, saya akan menutup satu mata selama 10 hari ke depan. Selesaikan kapalmu dengan cepat atau akan sulit bagi saya saat pengawas datang. Dia kemudian meninggalkan pabrik. Fen Yunxiu menatap Kinmu dan bertanya, Kakak Kin, bisakah kamu menyelesaikannya dalam 10 hari? Kinmu melihat cetak biru itu dan menandai beberapa perubahan sebelum berkata, akan ada kesulitan jika aku mengerjakannya sendiri. Aku butuh beberapa pembantu. Aku dan para pembantuku akan membangun kapal berbingkai besimu di sini selama beberapa hari ke depan dan kau tidak boleh memasuki pabrik selama waktu itu. Jika kau masuk, kau harus membayar harganya. Fen Yunxiu tidak mengerti apa maksudnya, tetapi tetap mengangguk. Jangan khawatir, aku bukan orang yang terlalu ingin tahu. Kinmu mengangguk dan mengusirnya keluar dari pabrik. Dia kemudian berkata kepada Hulinger, bantu aku memanggil beberapa orang dan biarkan mereka memasuki tempat ini menggunakan bendera teleportasi. Hulinger mengakuinya dan segera pergi. Setelah beberapa saat, Hulinger kembali dan berkata, Tuan Muda, Kepala Balai Seni Alam dan Kepala Balai Pertukangan berkata mereka akan bergegas ke sini secepatnya. Tepat saat dia berkata demikian, 2 bendera besar muncul dari udara tipis. Di bawah masing-masing bendera terdapat 100 pengikut sekte Iblis Surgawi. Kepala Balai Kerajinan Alam dan Kepala Balai Pertukangan telah memimpin semua orang dan datang langsung ke sana. Kinmu menyerahkan cetak biru itu kepada 2 kepala aula dan bertanya, bisakah kalian menyelesaikan ini dalam 10 hari? Kedua kepala aula itu melihat cetak biru itu beberapa kali, dan kepala aula pertukangan bertanya, pemimpin sekte ingin membangun kapal bercangkang besi? Daya tembak tungku pil itu pasti cukup dahsyat. Kinmu tersenyum. Saya memiliki beberapa pencapaian dalam menempa dan dapat membuat tungku pil dengan daya tembak yang tinggi. Namun, galangan kapal hanya mengizinkan kita untuk tinggal di sini selama 10 hari, jadi akan sedikit terburu-buru. Kita harus menyelesaikannya dalam 10 hari. Apakah kalian yakin bisa melakukannya? Para ahli kerajinan alam dan pertukangan saling menatap dan bertanya, berapa banyak kapal yang ingin dibuat oleh pemimpin sekte? Dengan 2 aula yang bekerja sama, kita dapat membangun 5 kapal terbang dalam 10 hari. Kita tidak dapat melakukan lebih dari itu. Kinmu terkejut dan bergumam pada dirinya sendiri dengan ragu, besi hitam dan tembaga hitam tidak cukup untuk membuat 5 kapal terbang. Kami memiliki cukup bahan di aula pertukangan dan aula kerajinan alam kami. Mata Kinmu berbinar, dan dia tersenyum. Kalau begitu kita akan membangun 5. Kedua kepala aula segera pergi untuk mengurus material. 5 hari kemudian, Fen Yunxiu datang beberapa kali, tetapi dia tidak pernah berani memasuki pabrik. Kedengarannya seperti ratusan orang menempa pada saat yang sama, dan dia ingin memeriksa situasinya. Tetapi ketika dia memikirkan kata-kata Kinmu, dia tidak berani melakukannya. Salju telah turun dengan lebat selama 2-3 hari terakhir, sehingga banyak salju yang terkumpul di tanah.
Departemen Pengawasan Langit memimpin sekelompok praktisi seni ilahi di atas untuk mencairkan awan salju dan menyebarkan salju tebal. Namun, salju di luar ibu kota masih sangat tebal. Rasa ingin tahu Fen Yunxiu bertambah besar, dan telinganya berkedut saat dia menggaruk pipinya dengan cemas. 2 hari berlalu, dan Fen Yunxiu tidak dapat menahannya lagi, berpikir dalam hati, tidak ada salahnya mengintipkan. Dia mendorong pintu gerbang pabrik dan menjulurkan kepalanya untuk melihat-lihat. Tiba-tiba, Dewa Iblis berlengan 8 dan berwajah 4 muncul di depan matanya dan mencengkeram lehernya. "Bocah, beraninya kau mengintip." Fen Yunxiu segera berteriak, "Kakak Qin, ini aku, ini aku." Di pabrik, lebih dari 200 pengikut sekte iblis surgawi melihat ke arah sumber suara. Tatapan mereka tertuju pada si pembuat onar. Mereka kemudian menoleh ke arah Qinmu. Ketua sekte, orang ini. Fen Yunxiu terkejut ketika melihat semua orang. Ketika dia melihat pakaian orang-orang ini, ekspresinya berubah, dan dia berteriak, "Sekte iblis surgawi. Aku tidak melihat apa-apa. Aku orang buta, di mana tempat ini, mengapa aku ada di sini?" Qinmu sedang membuat tungku pil ketika mendengar keributan itu. Dia kemudian memerintahkan 2 kepala aula, "Teruskan membangun, aku akan mengurus ini." Fen Yunxiu tidak berani membalas setelah dicengkeram oleh Dewa Iblis berlengan 8 dan berwajah 4 yang memiliki seekor naga kilin di sisinya. Sambil tersenyum, dia berkata, "Kakak Qin, aku telah berkeliaran di sini tanpa memperhatikan apapun. Aku tidak melihat apapun. Saudara Fen, sudah kubilang jangan masuk dan melihat-lihat. Sekarang kau telah menempatkanku dalam situasi yang sangat sulit." Qinmu mengangkat 2 jari dan berkata sambil tersenyum, "2 pilihan. Kau bukan orang baru di dunia persilatan, kau seharusnya tahu apa 2 pilihan itu." "Aku ikut." Fen Yunxiu langsung berkata, "Mulai hari ini, aku adalah bagian dari sekte iblis surgawi." Qinmu tertawa terbahak-bahak dan menyuruh Raja Iblis Dutian menurunkannya. "Mulai hari ini dan seterusnya, kita bersaudara." Di istana sisi putra mahkota, seorang pria parubaya yang tampak seperti seorang sarjana bergegas ke sisi putra mahkota perdamaian abadi. "Yang mulia, guru besar benar-benar telah meninggal. Tidak ada satupun biksu yang dapat ditemukan di biara Nantuo, jadi saya rasa mereka telah menghadapi serangan berbahaya. Kemarin, prefektur kelimpahan juga telah mengirim berita bahwa biara Nantuo telah dibubarkan. Kaisar marah dan mengirim orang untuk menyelidiki, tetapi tidak ada jejak pelaku yang ditemukan. Orang-orang hanya mengatakan bahwa itu adalah perbuatan Istana Emas Roland, jadi Kaisar memiliki kecenderungan untuk mengirim pasukan keluar tembok besar setelah tahun baru." Putra mahkota tampak muram saat dia bangkit. "Tidak dapat menemukan jejak mereka? Aku khawatir itu karena ayah tidak ingin menyelidikinya kan? Ini jelas merupakan perbuatan sekte iblis surgawi. Hanya sekte iblis surgawi, kepala iblis, yang dapat melakukan operasi rahasia seperti itu. Mereka kehilangan 2 raja surgawi mereka, jadi mereka tentu saja ingin membalas dendam. Kau harus menuju ke biara petir besar dan meminta audiensi dengan Rulai Tua. Aku ingin tahu siapa sebenarnya pemimpin sekte baru sekte iblis surgawi." Sambil meletakkan kedua tangannya di belakang punggungnya, dia menambahkan dengan dingin, "Biara Nantuo juga merupakan bagian dari jalur Buddhisme, jadi Rulai Tua tidak akan tinggal diam dan tidak melakukan apa-apa. Meskipun guru besar sudah meninggal, kita tidak boleh kehilangan hubungan dengan biara petir besar. Rulai Tua tidak puas dengan guru kekaisaran, jadi dia pasti akan senang membantu. Aku harus membunuh seseorang untuk memperingatkan yang lain, untuk memastikan sekte-sekte di dunia persilatan melihat dengan jelas bahwa aku bukanlah orang yang tidak berguna. Mereka yang berani menyentuh anak buahku akan menunggu untuk disingkirkan. Yang mulia, sekte iblis surgawi masih merupakan salah satu dari 3 sekte terbesar. Meskipun mereka tidak memiliki pemimpin sekte selama 40 tahun terakhir, mereka tetap tidak bisa diremehkan." Pria parubaya itu melanjutkan, "Karena mereka belum dibasmi bahkan setelah tidak memiliki pemimpin sekte selama bertahun-tahun dan masih sekuat ini menunjukkan betapa bersatunya mereka. Jika itu adalah biara petir besar atau sekte Dao, apakah mereka berani tidak memiliki rulai atau guru Dao selama 40 tahun? Jika Anda meremehkan sekte iblis surgawi, Anda hanya akan berada pada posisi yang kurang menguntungkan." Putra mahkota perdamaian abadi menggelengkan kepalanya dan berkata, "Jangan khawatir, aku tidak akan meremehkan sekte iblis surgawi. Karena mereka bisa menyingkirkan guru besar San Nantuo, para biksu istana sisi Nantuo, dan biara Nantuo tanpa ada berita yang sampai ke dunia luar, mereka tidak bisa dianggap lemah. Bagaimana mungkin aku meremehkan sekte seperti ini?" Pria parubaya itu memberikan tatapan bingung, dan putra mahkota perdamaian abadi melanjutkan, "Tidak perlu bagiku untuk bergerak melawan sekte iblis surgawi. Sekte Dao, biara petir besar, kedua tempat suci ini memiliki dendam yang jauh lebih lama dengan mereka daripada kekaisaran perdamaian abadi.
Kedua tempat suci itu sangat ingin menyingkirkan kepala jalan iblis ini. Mereka hanya belum memiliki kesempatan. Bagaimana jika Kaisar tidak lagi menentang sekte-sekte ini? Bagaimana jika Kaisar tidak lagi mendukung reformasi guru kekaisaran? Bagaimana jika Kaisar memecat guru kekaisaran? Bagaimana jika Kaisar membuat pertikaian antara sekte dan negara lenyap seperti asap di udara tipis? Apakah menurutmu sekte Dao dan biara petir besar bersedia bersekutu dengan Kaisar ini? Apakah sekte Dao dan biara petir besar bersedia mendukung Kaisar ini? Tubuh lelaki parubaya itu sedikit gemetar saat menatap atasannya. Dengan tatapan yang dalam, putra mahkota berkata dengan acuh tak acuh, "Meskipun ayahku memiliki keterampilan dan strategi yang hebat, dia terlalu percaya pada guru kekaisaran. Dengan kepercayaan seperti itu padanya, lebih dari separuh istana kekaisaran menjadi miliknya. Akar keluarga Ling kita akan hilang. Ayah telah membiarkan kekuatan guru kekaisaran tumbuh. Jadi jika guru kekaisaran memutuskan untuk memberontak, tidak akan ada yang bisa dilakukan. Jika guru kekaisaran terus tumbuh seperti ini, dunia akan berubah, dan dinasti akan berpindah tangan." Dengan tatapan tajam, dia berkata dengan sungguh-sungguh, "Generasi tua keluarga Ling kita, orang-orang dengan cita-cita luhur semuanya telah melihat tanda-tanda pertama ini. Inilah alasan mengapa Paman ke-8 mendukungku. Paman ke-8 telah menasihati ayah sebelumnya, tetapi ayah tetap keras kepala dan memilih untuk percaya pada guru kekaisaran. Paman ke-8 tidak berdaya dan berharap aku akan mengubah keadaan." Dia menjadi marah dan berkata dengan penuh kesedihan, "Paman ke-8 adalah seorang senior dari keluarga Ling yang telah menaklukkan dunia bersama dengan leluhur. Paman ke-8 dari Kekaisaran Perdamaian Abadi kita tidak keberatan menyandang nama pengkhianat negara, dan menghubungi sekte-sekte dunia persilatan serta para pejabat di mana-mana. Semua ini untuk membuka jalan bagiku, untuk menarik guru kekaisaran dari kudanya. Sayang sekali semuanya sia-sia. Dia bahkan tidak bisa memiliki mayat yang utuh setelah kematian. Kepalanya telah dipenggal oleh guru kekaisaran, bajingan itu. Bahkan ada rumor di semua lapisan masyarakat yang mengatakan bahwa dia tidak setia." Putra mahkota meneteskan air mata dan membanting meja dengan keras, kedua matanya merah. "Aku tidak bisa melihat negara keluarga Ling kita hancur di tangan ayah. Bahkan jika aku harus menjadi tidak berbakti. Aku tidak bisa setia dan berbakti, jadi aku akan setia kepada keluarga Ling. Beberapa hal harus dilakukan, aku tidak bisa tidak melakukannya." Dia berjalan ke sana kemari dengan gembira. Betapa menggelikannya. Saudara-saudariku masih menjalani kehidupan yang membingungkan dan tidak tahu tentang malapetaka yang akan menimpa keluarga Ling kita. Ayah telah digantikan oleh guru kekaisaran, dan jika keluarga Ling diusir dari tahta, mereka semua akan dimusnahkan. Aku tidak bisa membiarkan ini terjadi. Aku tidak bisa membiarkan guru kekaisaran, iblis ini, mengambil alih sarang kita. Aku harus menjadi kaisar dan menghentikan semua ini terjadi. Di galangan kapal, Balai Kerajinan Alam dan Balai Pertukangan menghabiskan waktu 10 hari untuk membangun 5 kapal. Semua orang memasang 15 tungku pil yang ditempa Kinmu dan menghubungkannya ke binatang perunggu. Kinmu melakukan penyesuaian kecil pada cetak biru kapal terbang dan mengubah beberapa tata letak. Setiap kapal perlu memasang 3 tungku pil. Ada 3 binatang perunggu di kapal, dengan 2 di bagian belakang kapal dan 1 di bagian bawah. Kepala binatang perunggu dapat berputar ke segala arah. Mengganti bahan kapal terbang dari kayu menjadi besi hitam dan tembaga hitam mengakibatkan beratnya bertambah secara eksponensial. 1 tungku pil jelas tidak cukup untuk membuatnya terbang. Jadi Kinmu menambahkan 2 tungku lagi. Selain itu, binatang perunggu lain yang dapat menyemburkan api ditambahkan ke bagian bawah kapal yang dapat membuatnya tidak terlalu goyang saat lepas landas dan mendarat. Ada 3 kapal besar dan 2 kapal kecil di antara 5 kapal berlambung besi. Meskipun kecil, semua detailnya lengkap. Semua kamar tamu di palka kapal yang lebih kecil juga memiliki semua yang dibutuhkan. Kinmu menyuruh anak buahnya mengecat serat kayu pada kelima kapal tersebut, sehingga tampak seperti 5 kapal terbang dari kayu. Tujuannya agar tidak mengejutkan semua orang. Fen Yunxiu sangat gembira dan terus berjalan mondar-mandir di sekitar 5 kapal. "Pemimpin sekte, kapal mana yang menjadi milikku?" Kinmu menunjuk ke arah kapal yang lebih kecil dan ekspresi Fen Yunxiu langsung berubah jelek. "Tidak bisakah aku mendapatkan kapal yang lebih besar?" Kapal besar digunakan untuk mengangkut tentara dan berperang. Kecepatannya tidak sehebat kapal yang lebih kecil, jelas Kinmu. "Jika kamu ingin terus menjadi bandit api, sebaiknya kamu memilih yang kecil. Jika kamu menginginkan yang besar, kamu dapat menggunakannya untuk mengangkut penumpang. Namun, kapal besar menghabiskan lebih banyak batu obat dan kamu mungkin tidak memperoleh cukup uang dari ongkos kapal untuk membelinya di masa damai." Fen Yunxiu ragu sejenak. "Kalau begitu,
Aku akan memilih kapal kecil. Apa yang akan kau gunakan untuk kapal kecil lainnya? Meskipun kapal itu kecil, sebenarnya tidak sekecil itu. Panjangnya 30 meter, lebarnya 10 meter, tingginya 15 meter, dan mampu mengangkut sekitar 20-30 orang. Kinmu telah meminta para pengikut sekte iblis surgawi mengganti pakaian mereka sebelum mengusir 3 kapal besar itu. Dia kemudian mengirim kapal yang lebih kecil ke perguruan kekaisaran sambil berkata, "Ini hampir tahun baru, kapal yang lebih kecil ini akan menjadi moda transportasi saya. Master Dupa Fen, Anda telah memasuki Aula Bandit dari sekte suci kami. Aula Bandit adalah bagian dari sekte suci kami, jadi saya tidak akan mengatakan apa-apa lagi. Itu adalah cara hidup bagi para pengikut sekte kami. Anda dapat merampok kekayaan orang tetapi Anda tidak dapat mengambil nyawa mereka atau memperkosanya. Saya berasal dari sekte Dao dan meskipun saya diusir oleh Master Dao tua, kami para bandit api tidak pernah mengambil nyawa orang atau memperkosa mereka. Jangan khawatir, ada 360 profesi dan setiap profesi memiliki masternya sendiri. Saya pasti akan melakukan yang terbaik dan tidak mengecewakan harapan besar Master Sekte untuk saya." Kinmu tercengang. Dia hanya melambaikan tangannya setelah beberapa saat sambil melihat Fen Yunxiao menaiki kapal kecil itu dengan penuh semangat. Lebih dari selusin bandit api mendorong kapal itu keluar dari pabrik menggunakan rel kayu dengan sekuat tenaga. Salju di luar sudah berhenti, tetapi karena cuaca dingin, hanya ada sedikit orang di galangan kapal. Fen Yunxiao berteriak, "Nyalakan tungku, kita berangkat. Kapal ini akan menjadi kapal bajak laut pemburu awan kita yang baru. Kita tidak lagi menjadi baik, kibarkan bendera bandit api kita. Yang ada di luar adalah langit dan kekayaan yang tak terhitung jumlahnya." Kapal bercangkang besi itu perlahan naik, kecepatannya berangsur-angsur meningkat. Ketika kapal itu tiba-tiba menerobos udara, Kinmu dapat mendengar para bandit api berteriak, "Dingin sekali, dingin sekali. Bos Fen, jangan berdiri di geladak, masuklah untuk menghangatkan diri." Kinmu mengantar mereka pergi sebelum kembali. Ia kemudian membawa naga kilin, Hulinger, dan Raja Iblis Dutian kembali ke ibu kota. Banyak salju turun beberapa hari yang lalu, jadi meskipun salju telah berhenti, langit masih dipenuhi awan gelap yang suram. Tidak ada sinar matahari yang terlihat karena angin dingin bertiup kencang, membekukan semua yang ada di sekitarnya. "Sudah 10 hari sejak kita melihat matahari," kata Hulinger sambil menatap langit. Dia tidak bisa duduk diam di pabrik dan sering berlari keluar. Kinmu sedikit terkejut. Tidak ada matahari selama 10 hari terakhir? Sepertinya saljunya cukup tebal, tetapi mengapa matahari tidak muncul bahkan setelah salju berhenti? Dia tidak terlalu memikirkannya. Sekarang, karena tahun baru semakin dekat, suasana tahun baru juga terasa di ibu kota karena semuanya dihiasi dengan lentera dan spanduk berwarna-warni. Kinmu berjalan ke kota dan melihat kapal-kapal terbang-terbang ke langit. Selain para prajurit di kapal-kapal itu, ada juga beberapa menteri istana kekaisaran. Dia bertanya-tanya mengapa mereka terbang. Sepertinya mereka tidak akan berperang. Kinmu mengangkat kepalanya, tetapi yang dilihatnya hanyalah selusin kapal terbang yang terbang semakin tinggi. Kapal-kapal itu terbang ke atas, bukan ke arah horizontal, dan dia pun merasa bingung. Ia kembali ke perguruan kekaisaran dan melihat banyak cendekiawan sedang berdiskusi tentang tahun baru. Tidak seorang pun membicarakan mengapa para menteri terbang ke awan. Ada juga beberapa cendekiawan yang berdiskusi tentang kapal terbang yang berlabuh di depan kediaman cendekiawan. Saya penasaran, anak orang kaya mana yang benar-benar mendapatkan kapal terbang sebagai moda transportasi. Keesokan harinya, langit masih mendung. Gulinuan mengumpulkan semua cendekiawan dari perguruan kekaisaran dan mengumumkan, "Kaisar telah menetapkan hari libur untuk tahun baru, jadi kalian semua sekarang dapat kembali ke rumah." Seluruh gunung bersorak-sorai. Kinmu mengangkat kepalanya dan melihat beberapa kapal terbang lagi terbang ke angkasa, menuju ketinggian yang lebih tinggi. Sementara itu, di kapal bajak laut pengejar awan, Fen Yunxiao berdiri di haluan sambil gemetar dan mengambil es yang menggantung di hidungnya sambil melihat ke bawah. "Kakak kedua, di mana kita sekarang?" Seorang bandit api melihat ke bawah dan mengenali medan sebelum berkata, "Kita telah mencapai Sungai Li." "Mengapa salju juga turun di Sungai Li?" Fen Yunxiao tercengang. Sambil menunjuk ke arah pegunungan yang diselimuti warna putih, dia berkata, "Itu tidak benar, Sungai Li terletak di perbatasan paling selatan dari perbatasan selatan, bahkan saat musim dingin yang lebat, biasanya akan gersang. Mengapa salju menutupi tempat ini tahun ini?" Kebanyakan bandit api muncul dari palka kapal dan melihat ke bawah sambil mendecak lidah karena heran. Tiba-tiba ekspresi Fen Yunxiao berubah sedikit, dan dia buru-buru bertanya, "Kita berada ribuan mil jauhnya dari ibu kota kan? Namun, apakah ada di antara kalian yang melihat matahari?" Puluhan bandit itu saling berpandangan dan semuanya menggelengkan kepala.
Fen Yunxiu menarik napas dingin dan menatap awan suram di langit sambil bergumam. Awan yang menutupi radius beberapa ribu mil. Mungkinkah bajingan ini awan biasa? Dan salju ini, bahkan perbatasan selatan ada di bawahnya. Tahun mendatang mungkin bukan tahun perdamaian tetapi malah menjadi tahun bencana dengan orang-orang yang kelaparan di mana-mana. Jika orang-orang kelaparan dan tidak punya apa-apa untuk dimakan, mereka akan mulai memberontak. Kupikir aku bisa mendapatkan cukup banyak uang selama beberapa tahun perdamaian. Kakak kedua, tingkatkan daya tembak tungku pil hingga maksimal. Mari kita terus menuju ke selatan. Lebih dari 2 jam kemudian, kapal bajak laut pemburu awan telah terbang keluar dari perbatasan selatan dan menuju langit di atas laut selatan. Tiba-tiba, cahaya terang di depan mereka menyilaukan mata mereka, dan ketika mereka terbang ke sana, mereka disambut oleh cahaya matahari yang bersinar terang, menerangi permukaan laut seperti batu safir. Fen Yunxiu menoleh ke belakang untuk melihat dan menarik napas dalam-dalam. Awan suram yang sangat besar menyelimuti seluruh wilayah Kekaisaran Perdamaian Abadi. Di perguruan, Kinmu mengemasi barang bawaannya dan bersiap untuk kembali ke reruntuhan besar ketika seorang direktorat berjalan mendekat sambil berteriak dengan suara keras. Kaisar telah memerintahkan agar semua pejabat dengan peringkat ke-6 ke atas harus menuju ke Istana Kekaisaran untuk berdiskusi. Siapapun yang tidak datang akan dihukum. Kinmu meletakkan barang bawaannya dan berkata kepada Hulinger, "Kalian tetaplah di sini untuk saat ini. Aku akan pergi ke istana dan melihat-lihat." Ini adalah pertama kalinya dia menghadiri Istana Kekaisaran, dan ketika dia tiba di aula Istana Kekaisaran, sudah ada banyak orang di sana. Ribuan pejabat telah berdesakan di sana. Untungnya, aula pertemuan kaisar cukup besar untuk menampung banyak orang ini. Kaisar Yanfeng duduk di singgasana di aula pertemuan dan tampak khawatir. Ia bertanya berulang kali, apakah guru kekaisaran ada di sini? Ketika mendengar bahwa guru kekaisaran belum datang, ekspresi khawatir di wajah Kaisar Yanfeng menjadi semakin berat. Setelah beberapa saat, Kaisar Yanfeng berdeham dan berkata dengan suara nyaring, "Tidak perlu menunggu guru kekaisaran lagi. Para menteriku yang terhormat, sudah lebih dari 10 hari sejak terakhir kali kalian melihat matahari. Benar kan? Aku juga tidak melihat matahari selama lebih dari 10 hari dan bukan hanya aku. Seluruh Kekaisaran Perdamaian Abadi juga tidak melihat matahari selama lebih dari 10 hari. Aku menerima peringatan dari para pejabat di seluruh dunia bahwa salju turun di mana-mana. Dari gurun utara hingga langit selatan, dari pulau matahari terbit di timur hingga jalur perairan rahasia di barat, banyak sekali salju turun, yang berlangsung selama 6 hingga 7 hari. Sang kaisar berdiri dari singgasana naga dan menunjuk ke atas dengan jarinya yang gemetar. Awan telah menutupi seluruh wilayah Kekaisaran Perdamaian Abadi kita. Ketika dia mengatakannya, aula mulai ramai dengan diskusi. Hampir mustahil sesuatu seperti awan tunggal yang menutupi seluruh Kekaisaran Perdamaian Abadi terjadi, namun itu terjadi. Kekaisaran Perdamaian Abadi memiliki wilayah yang luas, membentang 90.000 mil dari timur ke barat dan 80.000 mil dari utara ke selatan. Sekarang seluruh wilayah tertutup salju dan bahkan selama 6-7 hari berturut-turut, itu adalah sesuatu yang seharusnya mustahil. Para praktisi seni ilahi memiliki kemampuan untuk memanggil angin dan hujan, tetapi mereka hanya dapat membuat hujan turun dan angin bertiup di area yang kecil. Mereka tidak akan pernah dapat mengendalikan jenis mantra yang dapat meliputi seluruh Kekaisaran Perdamaian Abadi. Namun, ini bukan bencana alam. Salju jarang turun di selatan Sungai Emas, sementara di selatan Sungai Surging, hujan atau cuaca dingin bahkan lebih mustahil terjadi. Selain itu, di Sungai Li, keempat musimnya seperti musim panas, jadi tidak mungkin turun salju di sana. Jika itu belum cukup, salju turun di seluruh kekaisaran pada saat yang sama. Kaisar Yanfeng terbatuk dan menenangkan semua menteri. Menteri Pertanian, mungkin ada banyak menteri yang tidak mengerti betapa menakutkannya salju ini. Anda bisa menjelaskannya kepada mereka. Seorang menteri tua keluar dari barisan. Ia adalah Menteri Pertanian Istana Kekaisaran Perdamaian Abadi, dan mengelola pertanian seluruh kekaisaran. Ia membungkuk dan berkata, "Yang mulia, para menteri, bencana salju ini tidak memengaruhi panen tahun depan bagi desa-desa di utara karena mereka terbiasa bertahan melewati musim dingin dan telah membuat persiapan. Titik krusialnya adalah selatan. Setelah salju tebal ini, desa-desa di selatan kemungkinan besar akan membeku bersih. Ketika tahun depan tiba, kemungkinan besar selatan tidak akan panen sama sekali." Menteri Pendapatan langsung bertanya, "Menteri Pertanian, yang Anda maksud selatan?" "Segala sesuatu di selatan Sungai Emas." Semua menteri menarik napas dingin, bahkan Kinmu pun ikut terkejut. Dia juga memiliki peta geografis Kekaisaran Perdamaian Abadi. Sungai Emas berasal dari reruntuhan besar dan membentang ke timur sejauh puluhan ribu mil sebelum memasuki lautan.
Tanah di sebelah selatan Sungai Emas adalah 2/3 dari tanah milik Kekaisaran Perdamaian Abadi. Ini berarti 2/3 tanah Kekaisaran tidak akan menghasilkan panen. Yang mulia, saya rasa kita harus menyalurkan ransum dan makanan ternak dari semua tempat ke selatan. Bersiap untuk mengirim bantuan. Hamba agung melangkah keluar dari barisan dan membungkuk. Selatan baru saja mengalami perang, jadi masih banyak daerah yang membutuhkan bantuan. Saya khawatir ransum di sana sudah habis, jadi mohon Yang Mulia menyalurkan ransum dari utara untuk menyelamatkan orang-orang itu dari bencana. Menteri Pertanian mendesah. Sampai sekarang, kita tidak bisa menyalurkan apapun. Para bangsawan mungkin tidak tahu, tetapi perang telah menghabiskan jatah makanan dan sebagian besarnya hilang di mana-mana. Jika kita menyalurkan jatah makanan ke selatan sekarang, jatah makanan itu hanya akan dimakan oleh orang-orang yang kelaparan. Setelah jatah makanan ini habis, kita bahkan tidak akan punya biji-bijian untuk ditanam lagi, dan tidak akan ada yang bisa dimakan saat musim gugur tiba. Hamba agung, jika orang-orang yang kelaparan tidak punya apa-apa untuk dimakan, mereka akan mulai memakan manusia. Apakah kita harus membiarkan orang-orang di selatan kelaparan? Menteri Pertanian berkata, perbekalan harus diangkut ke selatan, tetapi kita harus menyediakannya dalam jumlah terbatas. Kita perlu memberi mereka secukupnya untuk bertahan hidup. Sebenarnya ada beberapa lumbung padi di selatan, tetapi semuanya milik keluarga dan tuan tanah yang berpengaruh. Jika kita ingin menyentuh perbekalan mereka, saya khawatir mereka akan menghasut para korban bencana untuk memberontak. Selain wilayah selatan, ada bencana besar lain yang mengancam kita. Wilayah utara biasanya dingin selama musim dingin, tetapi tahun ini bahkan lebih dingin. Berjalan melalui beberapa daerah di wilayah utara, saya melihat petani menebang pohon untuk dibakar demi kehangatan. Hal ini mengakibatkan banyak hutan ditebang, sehingga wilayah tersebut menjadi gundul. Bagi wilayah utara, yang dapat menahan dingin hingga terpaksa menebang pohon demi kehangatan, Anda dapat membayangkan situasi saat ini di wilayah selatan. Jika pohon-pohon di wilayah selatan ditebang habis, hujan lebat, tanah longsor, dan banjir pasti akan terus terjadi. Bencana alam dapat mengakibatkan bencana buatan manusia, dan bencana buatan manusia dapat mengakibatkan lebih banyak bencana alam. Namun, jika kita tidak membiarkan para korban menebang pohon untuk mendapatkan kehangatan, saya khawatir banyak orang akan mati kedinginan. Ketika saat itu tiba, saya khawatir sebagian besar keluarga akan meninggal. Kaisar Yanfeng menghela napas dalam-dalam, dan para menteri istana kekaisaran juga terdiam. Suasana begitu sunyi. Jika mereka tidak menebang pohon untuk dibakar, para petani akan mati beku. Namun jika mereka menebang pohon, akan ada lebih banyak bencana. Bencana salju telah membuat kekaisaran besar seperti Kekaisaran Perdamaian Abadi tenggelam dalam situasi yang membuat mereka harus membuat pilihan sulit. Menteri Pertanian melanjutkan, yang terpenting adalah kita tidak tahu berapa lama awan ini akan bertahan. Jika awan suram ini menghilang dalam beberapa hari, kita dapat meminimalkan kerusakan seminimal mungkin. Namun jika tidak, kekaisaran akan berada dalam bahaya. Kaisar Yanfeng bersandar, tampak tak berdaya. Sekarang, para menteri terkasih, apakah kalian mengerti betapa berbahayanya situasi ini bukan? Akhir-akhir ini, beberapa pemberontak memberontak, tetapi saya tetap tidak khawatir dan tidak memedulikannya. Saya tahu tidak akan ada hasil dari apa yang mereka lakukan, dan mereka akan dibasmi oleh guru kekaisaran dan para menteri terkasih. Namun, bencana salju dan awan ini akan menghancurkan nasib perdamaian abadi kita. Para menteri terkasih, apakah kalian punya cara untuk menyelesaikan ini? Semua menteri sipil dan militer terdiam. Bahkan dengan kemampuan mereka yang luar biasa, mereka tidak dapat menerbangkan awan atau mencairkan salju. Kaisar Yanfeng menatap para menterinya dan merasa marah serta cemas dalam hatinya. Salju, awan tunggal, apakah mereka akan menghancurkan kekaisaran ini, menghancurkan usaha mereka selama ratusan tahun? Seorang pejabat sipil berkata, saya pikir ini karena reformasi guru kekaisaran telah membuat marah surga. Kaisar Yanfeng menjadi marah. Seret dia keluar dan bunuh dia. Pejabat sipil itu segera berlutut dan berteriak sekuat tenaga, Yang Mulia, langit memiliki hukum langitnya sendiri, dan reformasi guru kekaisaran akan mengubah hukum langit, jadi langit murka. Orang-orang akan menderita karena kemarahan langit, tidak dapat berbuat apa-apa, Yang Mulia. Prajurit, Kaisar Yanfeng geram. Bencana sedang menimpa kekaisaran kita dan kalian masih saja berhasrat menipu orang-orang dengan kebohongan. Jika dia tidak dieksekusi sekarang, apakah aku harus melakukannya sendiri? Para pengawal di dalam aula pertemuan kaisar menyeret pejabat sipil itu pergi. Tangisan pria itu perlahan menjauh.
Kaisar Yanfeng mondar-mandir dengan cemas, menahan amarahnya. Saya ingin menteri yang mampu bekerja dan bukan boneka yang tidak berguna yang hanya tahu cara memfitnah. Reformasi ini adalah yang saya inginkan dan bukan yang diinginkan oleh guru kekaisaran. Jika surga marah, maka ia harus marah kepada saya dan membuat saya menderita. Guru kekaisaran adalah menteri yang cakap. Belum lagi 500 tahun, bahkan jarang menemukan seseorang seperti dia dalam 1 hingga 2000 tahun. Kalian semua harus memikirkan solusi untuk saya. Jika kalian tidak dapat memikirkan apapun, tidak perlu bagi kalian untuk pulang dan tidak perlu bagi kalian untuk merayakan tahun baru. Yang mulia, mengapa tidak menyimpan awan itu? Tanya sebuah suara dari aula pertemuan. Karena Anda tidak bisa mengusirnya, mengapa tidak menyimpannya saja? Semua menteri menoleh ke arah pembicara, dan tatapan Kaisar Yanfeng juga tertuju padanya. Ide hebat apa yang dimiliki bangsawan istana, mengapa tidak membaginya dengan kita semua? Kinmu berkata, saya pernah melihat harta karun seperti labu botol api di ketentaraan yang digunakan para prajurit untuk menyimpan api sejati mereka. Saat tiba saatnya bertempur, mereka akan melepaskan api yang tersimpan di dalamnya. Saat balai penyembuhan gagal dalam memurnikan obat dan melumpuhkan seluruh perguruan kekaisaran, mantan kanselir agung telah menggunakan labu botol untuk menyimpan anestesi demi menyelamatkan perguruan kekaisaran. Saya berpikir apakah kita bisa menggunakan harta karun seperti labu botol untuk juga menyimpan awan gelap ini? Kaisar Yanfeng memandang Jenderal Strategi Surgawi dan bertanya, Jenderal Qin, apakah menurutmu ini bisa berhasil? Jenderal Strategi Surgawi bermarga Qin dan bernama Jian. Ia adalah kepala para jenderal dan juga pemimpin sekte keluarga Qin yang berpengaruh di ibu kota. Ia melangkah keluar dari barisan dan berkata, Yang mulia, apa yang disarankan oleh bangsawan istana itu masuk akal. Namun, tidak banyak labu botol api di pasukan. Yang kami gunakan adalah labu botol wisteria yang diberikan kepada pasukan burung vermilion di seluruh dunia. Total ada 1 juta botol seperti itu di seluruh kekaisaran, dan jumlah ini hanya cukup untuk menyimpan awan gelap senilai 1 provinsi. Dengan begitu banyak provinsi di kekaisaran, tidak mungkin untuk hanya mengandalkan labu botol api dari pasukan. Kinmu kemudian angkat bicara. Meskipun tidak banyak labu botol di ketentaraan, kekaisaran memiliki banyak pejabat yang mengolah mantra dan keluarga berpengaruh dengan orang-orang yang kuat. Ada banyak praktisi kuat di istana kekaisaran juga, dan dengan dekrit dari Yang Mulia, Anda dapat memerintahkan mereka semua untuk membuat harta karun untuk menyimpan awan gelap di langit. Dengan begitu banyak orang, para hakim daerah, hakim muda, dan hakim yang juga praktisi kuat dapat bertanggung jawab atas wilayah di bawah yurisdiksi mereka. Dengan para praktisi kuat dari ketentaraan yang membantu di setiap wilayah, kita dapat berharap untuk sebagian besar menyingkirkan awan gelap. Kaisar Yanfeng merenungkannya sejenak. Akan sulit untuk memobilisasi praktisi seni dewa dari seluruh kekaisaran untuk menyingkirkan awan itu. Ada beberapa praktisi seni dewa yang berkeliaran di dunia persilatan yang tidak mendengarkan perintah istana kekaisaran. Kinmu berkata, oleh karena itu, kami membutuhkan Yang Mulia untuk melakukannya sendiri, dan menunjukkan contoh kepada seluruh dunia. Jika Yang Mulia meninggalkan ibu kota dan pergi ke setiap provinsi untuk menyimpan awan gelap, rakyat secara alami akan mengikutinya. Sebagian besar pejabat sipil dan militer saling berpandangan. Jika kaisar meninggalkan ibu kota untuk menyimpan awan gelap, sisa-sisa sekte mungkin akan memanfaatkan ini untuk membunuhnya, karena pemberontakan mereka baru saja dipadamkan. Guru kekaisaran pergi ke reruntuhan besar untuk bertempur dan disergap, yang mengakibatkan dia kembali dengan kegagalan. Jika kaisar meninggalkan ibu kota, dia pasti harus menghadapi berbagai macam upaya pembunuhan. Tepat saat semua orang hendak mengatakan sesuatu, mata Kaisar Yanfeng berbinar dan dia tersenyum. Benar, Menteri Qin, apakah Anda punya ide lain untuk menangani bencana salju ini? Bencana salju sudah terjadi, dan saya tidak berdaya untuk berbuat apapun. Kinmu berkata, saya pernah mendengar sebuah kalimat. Jalan seorang suci tidak berbeda dengan jalan orang biasa. Dengan begitu banyak praktisi seni dewa di dunia, jika matahari terbit dan mencairkan salju, Anda dapat meminta praktisi seni dewa ini secara pribadi turun untuk membantu membersihkan desa-desa yang membeku. Mereka dapat membantu menanam padi lagi, dan bahkan mungkin ada panen tahun depan. Jika tidak ada angin, kita dapat mengundang praktisi seni dewa untuk mengirimkan angin. Jika gulma tumbuh, undang praktisi seni dewa untuk mencabut gulma tersebut. Jika ada kerusakan akibat serangga, undang praktisi seni dewa untuk mencabut serangga tersebut. Jika ada kerusakan akibat embun beku, undang praktisi seni dewa untuk menggunakan api untuk menyingkirkan embun beku. Yang Mulia, ini adalah kata-kata iblis. Seorang pejabat sipil melangkah keluar dari barisan sambil gemetar karena marah. Yang Mulia, apa yang dikatakan oleh bangsawan istana adalah kata-kata iblis.
ini akan merusak negara dan menyakiti rakyat. Dia harus dieksekusi di tempat. Kaisar Yan Feng tersenyum. Kalimatnya sangat tepat. Jadi mengapa itu adalah kata-kata iblis? Itu bukanlah kata-kata yang akan merusak negara dan menyakiti rakyat. Tetapi sebaliknya, itu adalah kata-kata baik yang akan menyembuhkan negara dan menyelamatkan rakyat. Jabatanmu dicabut, pulanglah dan renungkan dirimu sendiri. Menteri Qin, strategi bagus apa lagi yang kamu punya? Qinmu merenung dan berkata, Yang Mulia juga dapat meminta Menteri Pengawasan Langit mengawasi cuaca di seluruh wilayah. Selama tahun-tahun banjir, kita dapat menyimpan air hujan ke dalam harta karun spiritual seperti labu botol. Selama tahun-tahun badai, kita dapat menyimpan angin di dalam harta karun spiritual. Kita dapat menyimpan tornado, hujan es, petir, semuanya untuk penggunaan kita sendiri. Jika kita menghadapi tahun-tahun kekeringan, kita dapat melepaskan hujan. Dan jika kita berperang dengan negara lain, kita dapat melepaskan hujan es, salju, petir, dan tornado. Dengan cara ini, kita dapat mengatasi cuaca kita sendiri dan menyerang negara-negara musuh. Bencana salju tadi hampir menghancurkan kekaisaran yang begitu agung seperti perdamaian abadi. Jadi jika seni ilahi meteorologi semacam ini digunakan pada negara musuh, negara mana yang akan mampu menahannya? Yang Mulia, mengendalikan meteorologi berarti menentang hukum surgawi. Ini adalah kata-kata iblis. Seorang pejabat sipil lainnya melangkah keluar dari barisan dan bersujud berulang kali, hingga kepalanya berdarah. Ini adalah kata-kata iblis sejati dan benar-benar akan menghancurkan kekaisaran kita. Yang Mulia, mohon cepat bunuh iblis dari jalur iblis ini. Kau dicopot dari jabatanmu. Kaisar Yan Feng melambaikan tangannya dan tersenyum. Jika kau tidak punya ide, jangan omong kosong dan memfitnah bangsawan istana. Apa gunanya aku memberimu gaji tinggi setiap bulan? Awan salju inilah yang menghancurkan kekaisaran kita. Para prajurit, seret dia keluar. Bangsawan istana, bicara itu mudah, bertindak itu sulit. Kau harus ikut aku untuk membantu bencana. Qinmu ragu-ragu sejenak dan berkata dengan malu, saya masih harus pulang untuk merayakan tahun baru. Saya dapat merekomendasikan beberapa orang yang dapat membantu Yang Mulia. Kaisar Yan Feng tertawa terbahak-bahak dan merasakan awan gelap yang menyelimuti hatinya telah sirna. Ia melambaikan tangannya. Disetujui. Tidak apa-apa, aku sedang membutuhkan orang sekarang dan jika orang yang kau rekomendasikan benar-benar berguna, aku tidak akan meninggalkanmu dengan kekurangan. Hati Adipati Wei sedikit bergetar. Sekte Iblis Surgawi akan memasuki istana kekaisaran. Ngomong-ngomong, aku sekarang adalah Raja Surgawi dari Sekte Iblis Surgawi dan telah lama memasuki istana kekaisaran. Pemimpin sekte muda ini benar-benar tahu cara menarik hati. Karena guru kekaisaran tidak berada di istana kekaisaran akhir-akhir ini, dia mengambil kesempatan untuk menempatkan orang-orangnya. Jika guru kekaisaran menjauh selama beberapa tahun, aku khawatir bahkan kaisar akan menjadi bagian dari sekte iblis surgawi. Kemana tepatnya guru kekaisaran pergi? Dia melakukan perjalanan panjang bersama istrinya dan bahkan tidak repot-repot kembali ketika hal besar seperti ini terjadi. Awan ini cukup besar tetapi tidak cukup besar. Awan dan salju di kekaisaran perdamaian abadi ini lebih seperti peringatan. Di sebelah barat, di Gunung Meru yang megah, biara petir besar yang berpuncak emas berdiri tegak. Biara itu terletak di atas lapisan awan, dan Rulai Tua memandang ke arah wilayah kekaisaran perdamaian abadi. Dia bisa melihat matahari bersinar dengan kecemerlangan keemasan, yang membuat awan seukuran laut itu luar biasa terang. Suatu kali, dalam sejarah panjang biara petir besar, kita telah menyaksikan serangan meteorologi seperti itu. Di bawah tempat duduk Rulai Tua, banyak bodhisattva, yang terhormat, arhat berdiri dalam jumlah besar dan mendengarkan kata-katanya. Serangan meteorologi itu bahkan lebih besar dari yang ini. Itu datang dengan salju tebal dan awan gelap yang serupa. Orang-orang tidak memiliki cara untuk mencari nafkah, yang mengakibatkan bencana alam tahun demi tahun, dan hanya Tuhan yang tahu berapa banyak orang yang meninggal. Yang Muliaku, pergi dan ambil kitab suci Kaisar Berkabung Era Kekosongan dari penyimpanan teks Buddha dan balikan ke halaman 1367. Seorang biksu dengan cemberut khawatir berdiri dan pergi. Setelah beberapa saat, Yang Muliaku ini membawa kitab suci tebal dan membalik ke halaman yang disebutkan Rulai Tua. Era Kekosongan, tahun Kaisar Berkabung 6420, perubahan dalam fenomena meteorologi, salju turun selama 30 hari, awan menutupi 80.000 mil, tidak ada matahari yang terlihat. Orang-orang yang kelaparan ada di mana-mana, bandit muncul di semua tempat, dan Kaisar Berkabung memerintahkan para dewa dan Raja Naga untuk menyingkirkan mereka. Tahun Kaisar Berkabung 6430, meteor turun dari langit, hujan meteor seperti banjir, gunung berapi meletus dalam jumlah puluhan ribu, bumi bergetar, dan ribuan retakan terbuka, mengeringkan sungai-sungai.
lautan menjadi kosong. Tahun berikutnya, matahari menghilang, tidak ada cahaya dari dua benda langit itu. Di belakang Rulai, hati guru miskin dan yang lainnya bergetar hebat saat mereka berteriak, "Rulai, ini reruntuhan besar." Rulai menoleh ke belakang dan melihat ke arah wilayah tak beradab yang luas di balik Gunung Meru. Gulungan kuno ini mencatat saat-saat terakhir kerajaan surgawi reruntuhan besar. Salju tebal dan awan gelap hanyalah peringatan pertama. Namun, peringatan sekarang jauh lebih awal dari yang kuharapkan. Lebih awal, dan lebih ringan. Sepertinya perbuatan Kekaisaran Perdamaian Abadi telah menarik perhatian orang-orang di atas. Jika Kaisar ingin meredakan bencana ini, satu-satunya cara adalah menghentikan reformasi segera dan menyerahkan diri, memohon pengampunan dari surga dan rakyatnya. Rulai mengalihkan pandangan dengan tatapan yang dalam. Jika tidak, bencana salju ini hanya akan menjadi permulaan. Akan ada fenomena meteorologi yang lebih mengerikan setelahnya. Dan mereka tidak akan lagi hanya salju dan awan gelap. Peristiwa ini akan meliputi hujan meteor, letusan gunung berapi, sungai dan lautan yang mengering, lenyapnya matahari dan bulan. Inilah murka surga, kemarahan surga yang harus ditanggung oleh rakyat. Ini terlalu banyak. Rulai, putra mahkota perdamaian abadi telah mengirim seseorang untuk mencari audiensi denganmu. Rulai sedikit tertegun, lalu dia tersenyum. Yang mulia masih datang untuk menemuiku. Undang dia maju. Sesuai perintahmu. Rulai tersenyum pada para biksu yang mengelilinginya dan berkata, "Yang mulia sangat luar biasa, dan dia bahkan mungkin penyelamat dunia." Kaisar mungkin dengan keras kepala berpegang teguh pada jalannya, tetapi putra mahkota tidak sama. Utusannya seharusnya layak untuk ditemui. Gunung Kunlun kekosongan giok milik Dao Sekte disebut surga kekosongan giok, dan seperti dunia tersendiri. 4 musim di gunung itu seperti musim semi dan tampak seperti tanah suci bagi para abadi. Itu tidak kalah dengan Gunung Meru. Awan yang menutupi perdamaian abadi adalah peringatan yang serius namun tidak terlalu berbahaya. Itu jauh lebih sepele dibandingkan dengan penghancuran reruntuhan besar, kata Master Dao tua kepada para Taois dari Sekte Dao. Sekte kita menentang reformasi Kekaisaran Perdamaian Abadi bukan untuk keuntungan pribadi kita, tetapi untuk Dao. Reformasi itu merusak terlalu banyak aturan dan terlalu banyak prinsip, jadi itu ditakdirkan untuk gagal. Sayang sekali pengetahuan guru Kekaisaran terlalu dangkal, dan dia tidak memahami teror besar yang akan turun. Tatapannya dalam, tetapi dia memiliki aura ketenangan saat dia berkata perlahan. Saat itu, ketika guru Kekaisaran masih muda, dia datang ke Sekte Dao untuk menemuiku. Aku dapat melihat bahwa dia luar biasa dan memiliki harapan yang tinggi padanya. Jadi aku mengizinkannya untuk menelusuri kitab suci warisan Sekte Dao kita, berharap dia akan sukses di masa depan. Adapun bias sektarian, itu terlempar ke belakang kepalaku. Untuk bakat seperti itu, aku tentu saja harus membuang bias sektarian dan melatihnya sebaik mungkin. Ketika dia menjadi guru besar Kekaisaran, harapanku berubah menjadi kekecewaan. Mengapa? Itu karena Dao meniru alam. Sebagian besar ahli dari Sekte Dao duduk dan mendengarkan dengan tenang. Dao meniru alam, jadi kami para Taois dapat memanggil angin dan hujan. Tetapi kami tidak dapat mengubah angin dan hujan. Kami juga tidak dapat mengubah alam dan Dao yang agung. Sebenarnya aku tidak memiliki prasangka buruk terhadap Sekte Iblis Surgawi. Sebaliknya, aku masih mengagumi beberapa perbuatannya. Namun, jalan kita berbeda. Mengapa begitu? Master Dao menggelengkan kepalanya. Dao berasal dari alam, tetapi Sekte Iblis Surgawi ingin menggunakan Dao untuk mengubah alam. Inilah perbedaan terbesar antara Sekte Dao kami dan Sekte Iblis Surgawi. Ini juga alasan mengapa Sekte Iblis Surgawi disebut sebagai Iblis. Sebagian besar Taois sedikit terguncang. Dan Yang Zi berkata, "Aku telah mengamati para pengikut Sekte Iblis Surgawi menggunakan mantra untuk menggerakkan awan dan menyebarkan hujan. Selama musim kemarau, mereka akan membuat hujan turun dan mengumpulkan uang dari para petani. Ada beberapa orang yang menggunakan mantra pengeboran untuk membuat sumur, memecahkan masalah tidak adanya air minum. Ada juga orang yang akan menggunakan api sejati untuk melebur biji dan mengambil logam, untuk menempa peralatan pertanian untuk dijual. Bahkan ada beberapa pengikut Sekte Iblis yang mengumpulkan uang dari para petani, untuk memburu binatang iblis. Sekte Iblis Surgawi memang menentang kodrat yang menjadi asal mula Dao, mengubah kodrat. Guru Dao berkata, menggunakan jalan, keterampilan, dan seni ilahi untuk orang biasa berarti mengubah kodrat, menghancurkannya. Mengubah kodrat dan menghancurkan kodrat berarti mengubah Dao yang agung dan menghancurkan Dao yang agung. Ajaran Sekte Iblis Surgawi salah, jadi mereka hanya bisa bergerak ke jalan iblis. Ajaran mereka yang lain adalah bertindak lugas, mengikuti jalan kodrat.
Ini berarti membiarkan keinginan seseorang menjadi liar dan melakukan apapun yang Anda inginkan. Jika ini bukan yang dilakukan iblis, lalu apa itu iblis? Dia menghela napas dan berkata, guru kekaisaran terlalu dipengaruhi oleh sekte iblis surgawi, itulah sebabnya dia menggunakan ideologi sekte iblis surgawi untuk menjalankan negara. Bencana yang dialami reruntuhan besar juga akan menimpa kekaisaran perdamaian abadi. Ini adalah hukuman dari surga, malapetaka yang dikirim oleh surga. Bagaimanapun juga, rakyat tidak bersalah. Dao Master melembutkan nadanya kemudian. Kalian semua harus turun gunung. Hukuman dari surga yang telah dijatuhkan oleh kaisar dan guru kekaisaran tidak akan ditanggung oleh rakyat. Pergi dan bantu rakyat jelata yang sedang dalam kesulitan dan selamatkan sebanyak mungkin orang. Ketika kalian menyelamatkan orang-orang selama perjalanan kalian, kalian juga dapat menemukan pemuda dengan fondasi yang baik dan terus menambah lebih banyak keturunan ke sekte Dao kita. Sesuai perintahmu, semua ahli dari sekte Dao turun gunung. Dao Master menatap awan di atas kekaisaran perdamaian abadi dan menghela napas. Ini seharusnya tidak ditanggung oleh rakyat. Jika guru kekaisaran dan kaisar masih dengan keras kepala terus melakukan hal-hal dengan cara yang salah, sekte Daoku tidak punya pilihan selain memasuki dunia sekuler. Kinmu menghubungi pelindung kiri dan kanan dan menyampaikan dekritnya. Kalian harus membantu kaisar dalam mengirimkan bantuan bencana dan menyimpan awan gelap di langit. Kalian dapat mengirim murid-murid kami ke selatan untuk membantu menyingkirkan tanaman beku dan menanamnya kembali. Banyak orang akan mati dalam bencana salju ini. Jadi lakukan yang terbaik dan selamatkan orang sebanyak mungkin. Pastikan juga bahwa murid-murid kita tetap berhati-hati, karena pasti akan ada kerusuhan dengan bencana seperti itu. Dunia pasti tidak akan tetap damai. Sesuai perintahmu. Pelindung Kirining Daoci ragu-ragu sejenak, lalu berkata, Master Sekte Suci, identitas apa yang akan kita ambil untuk membantu Kaisar? Jika Kaisar menganugerahkan gelar pada kita, apakah kita akan menerimanya? Kinmu berpikir sejenak. Bantu Kaisar dengan identitas kalian sendiri dan dengan kekuatan Sekte Suci. Jika Kaisar menganugerahkan gelar kepadamu, terima saja. Jika Kaisar dapat menoleransi guru kekaisaran, dia juga dapat menoleransi kita. Kita adalah bagian dari kekaisaran perdamaian abadi, jadi tidak perlu khawatir. Dia berhenti sejenak, lalu menambahkan, bahkan jika dunia dalam kekacauan, para praktisi seni ilahi yang terbiasa berada di posisi tinggi pasti tidak akan mau menjadi seperti sekte iblis surgawi kita dan melayani orang-orang biasa, membantu mereka yang membutuhkan. Guru kekaisaran pernah berkata bahwa dia membunuh sekelompok pembangkang, tetapi dia tetap tidak dapat membunuh mereka semua. Setelah membunuh satu kelompok, akan ada kelompok lain. Saya pikir dia bercanda, tetapi sepertinya itu benar. Kinmu mengangkat kepalanya dan melihat awan gelap di langit dan berkata dengan senyum yang sebenarnya bukan senyum, salju dan awan gelap ini telah menciptakan bencana yang dapat menghancurkan negara. Tetapi mereka masih memikirkan apa yang seperti iblis dan apa yang tidak. Tidak sekalipun mereka berpikir untuk membantu orang-orang. Mereka mungkin terlalu terbiasa menjadi orang penting dan menganggap bahwa membantu rakyat jelata adalah penghinaan bagi mereka, jadi itulah jalan iblis. Dia menggelengkan kepalanya. Orang-orang seperti ini jumlahnya tidak sedikit, dan mungkin ada banyak di antara mereka yang akan mengambil kesempatan ini untuk memberontak atau bahkan menargetkan sekte orang suci surgawi kita. Kalian berdua harus berhati-hati. Pemimpin sekte, jangan khawatir. Sekte kita tidak memiliki reputasi yang tidak pantas karena berdiri tegak sampai sekarang, tidak runtuh di bawah apa yang disebut jalan ortodoks. Kedua penjaga itu membungkuk dan pergi. Kinmu menenangkan diri dan mengangkat kepalanya untuk melihat awan gelap di atas kekaisaran perdamaian abadi sebelum menggelengkan kepalanya dan kembali ke perguruan kekaisaran. Hulinger, Naga Kilin, dan Raja Iblis Dutian sudah menunggu di kapal. Kinmu berkata, kita harus membeli beberapa barang tahun baru dalam perjalanan kembali ke desa. Aku khawatir mungkin tidak ada lagi apapun di kota naga perbatasan. Dengan kekaisaran perdamaian abadi dalam situasi yang genting seperti itu, kurasa akan ada lebih sedikit pedagang di sana. Raja Iblis Dutian mengangkat kepalanya dan mengamati langit sambil terkekeh. Duniamu akan berada dalam masalah. Salju tebal dan awan gelap ini telah menyelimuti seluruh wilayah kekaisaran perdamaian abadimu kan? Hati Kinmu sedikit tergerak, dan dia bertanya dengan sopan, Tuan Raja Iblis, pendapat bijak apa yang Anda miliki? Berlututlah dan jilati jari kakiku, lalu aku akan memberitahumu, kata Raja Iblis Dutian, bersikap angkuh dan perkasa. Kinmu melirik Hulinger, dan dia membuka kompartemen di area dada patung dewa berlengan 8. Dia duduk di dalam dan mengendalikan Raja Iblis Dutian untuk berlutut dan menjulurkan lidahnya untuk menjilati sepatu Kinmu. Raja Iblis Dutian segera berteriak, iblis bisa dibunuh tetapi tidak bisa dipermalukan. Berhenti, berhenti. Aku akan mengatakannya,
aku akan mengatakannya. Kinmu mengangkat tangannya. Hulinger melonggarkan kendalinya, dan Raja Iblis Dutian segera melompat. Dia meludah 2 kali dan tidak lagi berani bersikap kurang ajar. Beberapa hari ini, Hulinger sangat pintar dan mempermainkan Raja Iblis Dutian hingga ia menjadi penurut. Ia merasa bahwa iblis yang bijak lebih tahu daripada bertarung ketika peluang tidak berpihak padanya. Jadi ia hanya bisa bekerja sama dengan rubah iblis. Raja Iblis Dutian mengangkat tangannya untuk menyeka mulutnya dan mencibir. Ini adalah metode dewa, dan bukan dewa biasa. Jika tubuh asliku turun, aku juga bisa melakukan tindakan semacam ini dan menggunakan fenomena meteorologi untuk menyerang, melenyapkan seluruh umat manusia. Aku bisa memusnahkan rasmu dan mengubah dunia ini menjadi dutian baru. Namun, dewa yang menggunakan serangan meteorologi ini tampaknya sedikit lebih lembut. Jadi mereka tidak melancarkan serangan yang kejam. Kurasa salju dan awan ini hanyalah peringatan lembut. Peringatan? Kinmu tertegun. Hanya peringatan lembut? Peringatan lembut ini mungkin akan membunuh jutaan rakyat jelata karena mereka tidak akan mampu melewati musim dingin. Ia tenggelam dalam pikirannya, dan pikirannya melayang ke reruntuhan besar. Karena dekrit dewa dan iblis, orang-orang reruntuhan besar ditinggalkan dan dibenci semua orang. Jika para dewa dan iblis tidak mati, tidak akan ada akhir bagi masalah. Kinmu berkata dengan dingin. Guru Kekaisaran berdiri di atas awan yang tinggi di langit sambil melihat awan yang sangat luas di atas Kekaisaran Perdamaian Abadi dan mendesah sedih. Wanita di sampingnya hanya bisa dikatakan memiliki kecantikan rata-rata. Dia tidak terlalu cantik, tetapi dia juga tidak jelek. Dia memiliki penampilan yang menyenangkan dan merupakan salah satu pelayan istana yang dihadiahkan kepada Guru Kekaisaran. Di antara banyak dari mereka, dialah satu-satunya yang menjadi istrinya. Pikiran wanita ini sangat tajam saat dia bertanya, "Suami tidak kembali kali ini? Apakah itu karena kamu merasa bahwa Kaisar dapat menyelesaikan bencana alam ini? Bahkan jika Kaisar tidak dapat menyelesaikannya, akan ada orang yang akan menyelesaikannya untuknya. Tidak perlu bagiku untuk kembali." Guru Kekaisaran tersenyum. "Mari kita pergi ke ibu kota Giok kecil di langit." Ibu kota Giok kecil di langit? Istri Guru Kekaisaran menatap ke langit. Nama itu sangat indah. Ibu kota Giok, ibu kota yang terbuat dari batu giok, kota tempat tinggal para dewa. Tidak ada bau asap atau api serta tidak ada atmosfer dunia fana. Suatu ketika, pengembara Zen keluar dari ibu kota Giok kecil yang misterius ini untuk menghentikanku. Tetapi sangat disayangkan dia gagal. Tatapan mata Guru Kekaisaran masih menyimpan beberapa pertanyaan yang belum terjawab. Sebelum dia meninggal, dia mengatakan kepadaku bahwa aku harus pergi ke ibu kota Giok kecil, dan bahwa akan ada hal-hal di sana yang mungkin dapat mengubah pikiranku. Dan sekarang, aku di sini. Di hadapan mereka, tampak samar-samar surga indah yang seolah berasal dari negeri dongeng dalam kabut. Segitu dulu untuk episode kali ini. Kita lanjut di next episode ya. Matur suwun. Oke teman-teman, terima kasih telah menyimak novel Donghuanya ya. Dan jangan lupa like, subscribe dan share ya. Dan sehat selalu untuk kalian. Sampai jumpa di episode selanjutnya.